Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ridwan. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana caranya membuat email notifikasi otomatis. Ya, kenapa otomatis? Ya inti jadi nanti kita akan membuat form kita ketika ada customer yang submit form kita, nanti otomatis kita akan mendapatkan email notifikasi terkait dengan detail order yang dia submit, atau email ini nanti bisa juga diteruskan ke email customer yang bersangkutan yang memasukkan data tersebut, seperti itu. Nah, untuk membuat email notifikasi ini dipastikan kita memiliki SMTP email. Nah, kalau teman-teman itu pakai hosting, itu ada bawaannya ya, ada bawaan email dari hostingnya. Sementara kalau VPS itu nggak ada, bisa juga diinstal tapi suka ribet, dan biasanya teman-teman itu bisa menggunakan third party. Apa itu? Bisa seperti Sendgrid, bisa Mailgun, bisa juga kirim.email kalau di Indonesia, dan lain-lain. Oke, di sini kita akan praktek untuk yang hosting ya, teman-teman. Nah, ciri-ciri hosting yang punya email bawaannya itu ketika kita masuk ke, ini saya coba praktek ya dari tempat saya. Kita masuk ke cPanel-nya, itu kalau teman-teman scroll ke bawah, itu ada email account seperti ini. Nah, ini artinya hosting teman-teman ada email bawaan seperti itu. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, yang pertama, kita buat akun email di sana, Selanjutnya, kita install wp mail SMTP plugin di WordPress kita. Oke, setelah itu kita hubungkan plugin ini dengan SMTP kita. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke plugin, install plugin. Oke, kita pakai ini wp mail SMTP plugin. Nah, teman-teman tinggal di add new, tinggal wp mail SMTP. Tuh, bentar aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada gambar ayam atau apa ini? Ayam sepertinya ya. Ini kita tinggal klik install now. Kita tunggu. Oke, sudah, kita klik activate. Nah, setelah klik activate, di sini akan muncul wp mail SMTP. Kita klik setting. Nah, oke, di sini muncul seperti ini. Mail from email, ini nanti akun email kita. Ini nanti apa? Nah, terus apa? Setelah ini apa, Mas? Gitu. Setelah ini adalah kita buat akun email ya, untuk kita daftarkan di WP Mail SMTP ini sebagai sender
sender email kita. Jadi kita langsung ke cPanel, masuk ke email account, kita buat create. Nah, ini saya punya domain namanya synchronous.com. Kita buat namanya misal apa ya, halo test @synchronous.com. Kita buat password. Kita buat password apa ya? Suka-suka ya, yang gampang ya. Kita lihatin aja. Halo tes, ini jangan diikutin ya. Ini halo tes 99. Terus kita create langsung saja. Oke, save. Nah, setelah bisa ini halo tes @synchronous.com. Nah, setelah selesai, kita akan masuk ke settingan tadi. Kita paste aja emailnya, salah. Ini halo tes @synchronous.com. Ini namanya misal apa? From name misal sales store seperti itu, atau kebaya store. Oke, halaman padnya klik. Ini kita klik address SMTP hostnya mail.synchronous.com. Ini settingannya dari mana? Untuk settingannya ke bawah ini, teman-teman bisa masuk ke tadi email tadi. Di sini teman-teman tinggal klik cek email sampai temukan ada settingannya seperti ini, mail client manual setting. Nah, di sini ada dua settingan, ada secure SSL atau TLS recommended dan non SSL. Nah, kita pakai yang recommended di sini. Kalau nanti settingan ini nggak bisa, teman-teman bisa pakai yang non SSL seperti itu. Nggak bisa dari mana masih ya, ada beberapa kasus saya coba ketika settingan yang SSL dia nggak bisa, tapi ketika settingan yang non SSL malah bisa, teman-teman. Oke, kita coba yang recommended dulu ya. Kita coba. Oke, scroll ke bawah. Oh ya, di sini ada SMTP host. Ini teman-teman. Nih, incoming mail.synchronous.com. Ini udah seperti ini. Terus kita settingnya yang SSL. Kita setting SSL. SMTP portnya 465. Ya, outgoing server ya, SMTP port. Jangan salah dengan IMAP port. Ini kita pakainya SMTP port 465. Oke. Selanjutnya AutoTLS on kan, authentication on kan. Ini tulis halo tes, email kita tadi yang udah kita daftarin, synchronous.com. Kita masukin saja passwordnya, terus di save setting. Nah, setelah selesai kita tes, ada tab email tes di sini. Kita tes ke Gmail kita. Kalau berhasil kekirim, artinya settingan email kita ini, settingan SMTP-nya itu sudah berhasil terhubung dengan email server kita. Kita coba halo.synchronous.com ya. Oke, ini pastikan nggak ada. Kita coba bismillahirrahmanirrahim, send email. Oke, berhasil teman-teman. Kita tunggu 1, 2, 3. Muncul dong. Nah, muncul. Oke, ini dari Kebaya Store. Oke, kita klik. Nah, teman-teman, berhasil ya. Oke, just simple like that. Kebaya Store. Kita coba lagi. Penasaran apakah ini cuma hanya kebetulan? Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Send. Oke, kita tunggu. 1, 2, 3, 4. Oke, masuk ya.
teman-teman ya. Congrats email successfully set. Oke, setelah berhasil, berarti ini sudah, ini kita setting. Oke, terus setting, aktivasi email di form kita. Setting emailnya, maksudnya ini diaktifkan ya di form kita. Berarti kita selanjutnya habis ini ke Caldera Form. Nah, klik edit di sini formnya. Nah, di sini ada tab email teman-teman. Email. Nah, di sini from emailnya masukkan email kita tadi yang sudah kita pakai untuk sebagai sender, halotes@synchronous.com. Nah, setelah itu ini from name for email sender. Ini email sender bisa ke Bayar Store. Ya, setelah itu masukkan di email receipt. Nah, ini kalau kita untuk sebagai sender ya kita langsung aja masukin, misal ini kalau kita punya email ya, maksudnya emailnya siapa sih namanya, si owner, tinggal di sini aja. Kalau halo at apa tadi, halo.synchronous@gmail.com. Nah, kalau misalnya ini mau sebagai apa namanya, dikirimkan ke customer kita, dipastikan di fieldnya ini kalau kita profil ya, ini kan belum ada field email nih. Nah, rekan-rekan atau teman-teman harus menambahkan field email. Ini tinggal di drag aja, single line text misal seperti itu. Ini taruh di nama seperti ini, email misal ini @email. Nah, nanti kita panggil itu si Slack-nya teman-teman ya. Nanti ini kalau kita save, ini nanti akan muncul di sini di note 7. Kalau diklik ini harusnya muncul email. Ini harus di refresh dulu seperti ini biar muncul ke bawah, scroll. Nah, ini muncul teman-teman. Nah, field yang dimasukkan tadi itu nanti akan dipanggil ke email receipt, nanti dia akan dapat email seperti itu. Nah, BCC ini bisa teman-teman pakai, jadi tentu bisa pakai seperti ini. Kalau misalnya 2, ini ownernya di sini aja seperti itu. Nah, di sini ada summary. Summary ini artinya segala teks konten yang ada di situ. Nah, teman-teman bersin itu nanti akan kepanggil dan kebuka di sini. Nah, ini kita coba save. Kita tes ininya, emailnya ya. Ini misal Ridwan Pujakesuma. Ini kan pujakesuma.com. Ini saya WhatsApp-nya saya asal-asalan. Kita rencana mau ngetes emailnya ya. Kita kirim mandiri. Oke, kita klik kontak us. Oke, kita tunggu 1, 2. Oke, kita masuk ke data order. Nah, Ridwan Pujakesuma. Oke, paket A, bla bla bla, ini yang kita masukkan tadi. Nah, ini harusnya masuk. Nah, ini ke browser form pemesanan kebaya teman-teman. Nah, ini masuk nih, Ridwan Pujakesuma, email lengkapnya semua ke sini. Nah, terus selanjutnya adalah, nah ini juga kekirim ke Ridwan Pujakesuma teman-teman.
Nah ini kan kita kan dapatnya tadi kan BCC ya. BCC itu artinya ketika ada email masuk, BCC itu adalah diteruskan email yang dikirim ke siapa, nanti akan diteruskan ke kita tadi yang sudah kita tulis tadi, sudah kita setting, seperti itu. Nah selanjutnya adalah Mas, aku nggak mau cuman kekirim ke emailku aja, aku mau ke CS juga, ke CS email. Caranya gimana? Caranya adalah di sini kita sudah setting tuh MGO CS mail ya. Nah ini kita tinggal di emailnya, kita tinggal panggil aja koma, drop down ke bawah, ada MGO CS mail. Nah seperti itu. Dipastikan teman-teman udah setting ya CS rotatornya ya. Selanjutnya di CS ini teman-teman bisa kasih bisa kasih link follow up. Ini udah ada belum ya di sini? Sebentar. Oh udah ada, udah ada. Ya sudah, berarti udah bisa nih. Jadi saya lupa. Berarti ini nggak perlu lagi karena sudah ada. Nah jadi nanti ketika si CS itu dapat email ini, kalau kemarin itu kita pakainya Telegram, ini bisa pakai email juga. Dia bisa ngeklik, dan kalau diklik itu nanti akan memfollow up. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini kontaknya benar, nanti dia akan masuk ke kontak. Nah otomatis nanti dari data order ini kan masih merah ya, kalau di refresh itu akan masuk, langsung terkonfirmasi ini dia sudah masuk, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Apalagi sepertinya sudah ya teman-teman ya, sudah berhasil semua ya. Jadi jangan lupa email yang sudah kita setting di sini itu harus sama ya. Kadang tuh saya suka nemuin di sini tuh dikasih Gmail, bukan yang sama dengan yang di settingan SMTP mail. Akhirnya di email yang dapat ini ada notifikasi bahwa ini tuh teridentifikasi sebagai spam teman-teman. Jadi pastikan settingan yang di from email ini sama dengan yang kita setting. Oke, mungkin cukup sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ini bisa frame tinggal ini bisa juga sama ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat dari tutorial setting email di Magic Order atau di Caldera Form. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.